Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah kita senantiasa berusaha untuk menjalani setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan termasuk takwa adalah ketika kita menghadiri salat Jumat, maka kita luruskan niat untuk mencari pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk takwa adalah kita mendengarkan khutbah dengan penuh ketenangan agar mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan oleh khatib. Dan termasuk takwa adalah tidak mengobrol ketika khutbah sedang disampaikan, tidak bermain HP ketika khutbah sedang disampaikan, dan tidak bercanda ketika khutbah sedang disampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Pada khutbah yang lalu,
khatib telah menjelaskan secara ringkas tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan para rasul Allah. InsyaAllah pada khutbah kali ini khatib akan menyampaikan rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ahlus sunnah wal jamaah berkeyakinan dan beriman kepada hari akhir dengan keyakinan yang kuat dan pembenaran yang sempurna. Ahlus sunnah wal jamaah beriman kepada hari akhir sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an dan sesuai dengan apa yang dikabarkan secara sahih melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang hari akhir di dalam Al-Qur'an berulang kali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara keimanan kepada Allah dan juga hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Ahlus sunnah wal jamaah juga beriman bahwa ilmu tentang waktu terjadinya hari kiamat hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui kapan persis terjadinya hari kiamat kecuali Dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi, la yujalliha liwaqtiha illa hu, thaqulat fis samawati wal ard, la ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha, qul innama 'ilmuha 'indallah, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapan kiranya hari itu terjadi? Maka katakanlah kepada mereka, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bahkan sekalipun malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Padahal malaikat Jibril alaihi salam merupakan malaikat yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah, dan begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menjelma sebagai manusia yang sempurna atas izin Allah, dalam rangka bertanya sekaligus mengajarkan kepada para sahabat Nabi tentang Islam, iman dan ihsan. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anis sa'ah." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika dua makhluk ciptaan Allah yang mulia ini tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, apalagi selain mereka. Apalagi selain mereka. Oleh karena itu, apabila ada dari kalangan manusia yang berkata besok hari kiamat akan terjadi, maka ketahuilah dia sebenar-benarnya pendusta. Dia sebenar-benarnya pembohong. Walaupun gelarnya ustaz, kiai, habaib, dan lain-lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Allah yang maha bijaksana telah mengabarkan kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita semua bisa mengambil pelajaran, agar kita semua bisa terus waspada, agar kita selalu ingat bahwa dunia yang kita tinggali ini adalah tempat sementara dan tidak ada yang abadi di dalamnya. Di antara tanda-tanda tersebut ada yang kecil dan ada yang besar. Dan di antara tanda yang kecil adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya beliau, ditaklukkannya Baitul Maqdis. Umat Islam banyak yang mengikuti tata cara umat terdahulu dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, baik gaya hidupnya maupun tata cara ibadahnya. Kemudian munculnya para pendusta yang mereka mengaku sebagai nabi dan rasul. Tersebarnya kebodohan dan diangkatnya ilmu dengan cara diwafatkannya para ulama. Kemudian kurangnya kehati-hatian dalam menyebarkan berita dan kabar. Banyaknya pembunuhan, merajalelanya perzinaan dan minuman keras. Banyaknya bangunan tinggi pencakar langit. Masjid-masjid dipugar dan dihias, tetapi fungsinya tidak maksimal. Banyaknya praktek-praktek kesyirikan, perdukunan, dan sihir. Banyak orang-orang yang bicara agama, tetapi dia tidak memiliki ilmu sama sekali. Banyaknya wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dihalalkannya zina, khamar, dan alat musik. Banyaknya orang-orang yang pelit lagi bakhil, dan lain-lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tanda-tanda besar hari kiamat di antaranya adalah munculnya Imam Mahdi yang bernama Muhammad bin Abdullah, dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu keluarnya Dajjal. Lalu turunnya Nabi Isa alaihi salam bin Maryam untuk membunuh Dajjal, untuk membunuh babi-babi dan menghancurkan salib-salib, serta menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang terakhir terbitnya matahari dari barat dan juga lain-lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah tanda-tanda hari kiamat yang merupakan pintu gerbang dimulainya hari akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana dengan kemurahannya dan kasih sayangnya telah mengabarkan kepada kita, dan kita telah menjadi saksi di antara tanda-tanda hari kiamat itu. Lalu apakah ada di antara kita yang ingin mengambil pelajaran? Karena kita hidup di dunia ini. Karena kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Dan dunia ini akan habis usianya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hadzar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, khatib akan menyebutkan iman kepada akhir meliputi dari 4 perkara. Yang pertama, beriman dengan setiap peristiwa setelah kematian, yaitu beriman adanya alam barzakh atau alam kubur, yang di dalamnya setiap hamba akan tertimpa dengan fitnah kubur, nikmat dan azab kubur. Ahlu sunnah wal jamaah beriman bahwa setiap ruh yang sudah dicabut dari raganya, dia telah berpisah dari alam dunia dan tidak bergentayangan selama 40 hari sebagaimana keyakinan yang ada di negara kita ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari antara mereka, lalu dia berkata, ya Tuhanku, ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh, agar aku bersedekah, agar aku sujud kepadamu, agar aku beriman kepadamu. Maka Allah menjawab, kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding yang memisahkan antara dunia alam barzakh atau dunia ini dengan alam barzakh hingga mereka dibangkitkan. Yang kedua, beriman kepada hari kebangkitan, yaitu dihidupkannya kembali orang-orang yang hidup sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga orang-orang yang merasakan dahsyatnya hari kiamat. Allah berfirman, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Lalu yang ketiga, beriman kepada hari perhitungan, yaitu yaumul hisab, yaitu di hari tersebut manusia seluruhnya akan mempertanggungjawabkan amal-amalan mereka selama hidup di dunia. Jika amalannya baik, maka baik pula balasannya, tetapi jika amalannya buruk, maka buruk pula balasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari itu, ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan dan Allah mencatat amalan perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Yang keempat, beriman kepada surga dan neraka. Surga adalah tempat kembali yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga,
mereka kekal di dalamnya. Adapun neraka adalah tempat kembali bagi orang-orang yang kafir, musyrik, pendosa, fasik, munafik dan zalim, karena mereka semua telah kufur kepada ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة